I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Regina Burnababan dengan nomor NPM 21216. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati RSHMH. Dengan materi kuliah yang saya sampaikan, pengertian peradilan tata usaha negara adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Dengan dasar hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Azas yang digunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Azas retroaktif. 2. Azas persamaan di mata hukum. Yang ketiga, azas persidangan terbuka untuk umum. Yang keempat, azas perlindungan korban dan saksi. Yang kelima, azas hakim aktif. Yang keenam, azas praduga rechtsmating. Yang ketujuh, azas para pihak harus didengar. Yang kedelapan, azas objektivitas. Yang kesembilan, azas peradilan jenjang. Yang kesepuluh, azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang ke-11, azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedudukan peradilan tata usaha negara dan dasar hukumnya. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan tata usaha negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Tempat dan kedudukan peradilan tata usaha negara sebagai berikut. Peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya. Kabupaten, peradilan tinggi tata usaha negara di provinsi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga negara, masyarakat dalam hukum, dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Kaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan. Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi. Salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota dengan daerah hukumnya meliputi warga kabupaten atau kota.